Hai semua, ketemu lagi dengan aku Dewi di sini. Hari ini aku akan masak olahan buncis dan juga ebi menjadi masakan yang the best, nggak ada obat pokoknya. Simak videonya sampai tuntas ya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek di description box. Langsung saja mari kita masak. Pertama siapkan 200 gram buncis, kemudian dicuci bersih dan dipotong ujung-ujung dan seratnya. Lalu ini akan kita potong kurang lebih 8 sentian ya teman-teman, atau bisa sesuai dengan selera teman-teman. Setelah semua selesai dipotong, lanjut kita akan siapkan bumbu halusnya. 3 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 7 siung bawang merah dipotong-potong, 3 buah cabai merah besar dan 5 buah cabai rawit. Untuk takaran cabai bisa sesuai selera ya. Kemudian ada 25 gram ebi yang sudah aku rendam air panas dan dicuci bersih. Semua bahan ini akan kita haluskan sampai kurang lebih seperti ini ya. Tidak usah terlalu halus ya teman-teman, cukup seperti ini saja. Kemudian kita tumis dengan menggunakan 4 sendok makan minyak goreng. Tumis menggunakan api kecil sampai semua bumbunya ini matang dan tanak. Seperti ini cukup ya teman-teman, ini sudah matang dan tanak. Kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Tumis sebentar sampai saus tiramnya harum. Kalau sudah harum saus tiramnya, masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 100 ml air panas ya. Kalau bisa pakai air panas ya teman-teman, supaya suhunya tetap panas. Selanjutnya kita bisa seasoning menggunakan 1 sendok teh gula dan setengah sendok teh kaldu ayam kukuriuk, atau bisa sesuai selera teman-teman nggih. Masak sampai buncisnya matang kurang lebih 3-5 menit, atau bisa sesuai dengan selera teman-teman nggih. Nah, kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak buncis ati ampela kuah santan. Untuk rasanya ini enak ya teman-teman, mirip seperti gulai, tapi ini versi lebih ringan atau lightnya ya teman-teman. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 5 pasang ati ampela, ini sudah dicuci bersih dan dihilangkan lemak-lemaknya ya teman-teman. Lalu ati ampelanya ini kita rebus di air yang mendidih. Nah, ini kita rebus selama 5 menit terhitung dari air mulai mendidih ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini sudah 5 menit direbus. Bisa dilihat ya teman-teman, kotorannya sudah mulai keluar. Lalu ini akan aku ganti dengan air yang baru. Didihkan kembali air, kemudian masukkan ati ampelanya. Pastikan airnya cukup ya untuk menenggelamkan ati ampelanya supaya matangnya cepat merata. Tambahkan bumbu marinasi ayam goreng atau kunyit bubuk, garam dan juga aromatik seperti daun salam, jahe, daun jeruk dan juga serai. Nah, untuk takaran lengkap teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, kemudian ini kita masak kurang lebih selama 15 menit atau sampai ati ampelanya matang. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini ati ampelanya sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kalau sudah dingin, ati ampelanya kita potong-potong seperti ini. Untuk atinya aku potong agak besar ya teman-teman, supaya kalau dimasak lagi atinya tidak mudah hancur. Untuk ampelanya aku potong agak tipis-tipis ya teman-teman, supaya jadi banyak. Pokoknya emak-emak mah nggak mau rugi ya. Nah, untuk menemani ati ampelanya aku tambahkan buncis sekitar 200 gram.
Jangan lupa disiangi, kita hilangkan serat yang ada di pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Lalu ini kita potong memanjang, terus diserong seperti ini. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng, 2 cm kunyit, 4 cm jahe, 1 sendok teh garam, dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Lanjut teman-teman bisa panaskan wajan atau pan, lalu tumis bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 4 cm lengkuas, 1 batang serai yang aku potong menjadi 2. Jangan lupa lengkuas dan serainya kita geprek ya, supaya gepeng dan aromanya lebih wangi. Dan ini kita masak sampai bumbunya tanak menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Nah seperti ini cukup, ini bumbunya sudah tanak. Lalu masukkan ati ampelannya. Masak kembali kurang lebih selama 2 menit atau sampai ati ampelannya ini berkulit dan juga harum ya teman-teman. Atau kalau mau teman-teman juga bisa goreng dulu ati ampelannya supaya ketika dimasak tidak mudah hancur. Tambahkan juga 600 ml air, dan ini kita tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan, ini yang kemasan 65 ml. Aduk-aduk perlahan sampai santannya mendidih. Nah kemudian bumbui dengan 2 ibu jari gula jawa dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam gula penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini lanjut kita masak kurang lebih selama 5 menit supaya santannya lebih tanak dan juga ati ampelannya lebih berbumbu. Jika santannya sudah tanak dan rasanya juga sudah pas, kita bisa masukkan kacang buncisnya. Masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit sampai buncisnya matang dan santannya mendidih kembali. Sayur ini cocok banget disajikan dengan nasi hangat. Boleh ditambah lauk lain seperti telur dadar, telur ceplok, tahu ataupun tempe juga sangat cocok banget ya teman-teman. Jika sayurnya sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bisa kita angkat dan siap kita sajikan. Mari kita masak buncis menjadi menu super nikmat. Siapkan 200 gram buncis, kemudian disiangi dan dicuci bersih. Lalu kita potong-potong seperti ini. Kemudian ada 8 buah bakso sapi. Ini aku menggunakan bakso urat ya teman-teman, supaya rasanya lebih mantap. 1 buah bakso ini aku potong menjadi 8 bagian, atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Lanjut untuk bumbu irisnya ada 6 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. Delapan buah cabai rawit merah, lalu kita iris bulat seperti ini. Lima buah cabai keriting merah, ini sama ya, kita iris bulat kecil seperti ini. Untuk jumlah cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian ada 1 buah tomat merah, kita iris-iris dadu kecil seperti ini. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Ada setengah sendok teh merica butiran, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 3 siung bawang putih, 2 cm jahe, dan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita ulek sampai halus. Nah seperti ini cukup, lalu kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng, lalu kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu sampai harum dan layu.
Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam dan 4 cm lengkuas yang sudah dikeprek. Lanjut kita tumis sampai semua bahan ini matang dan tanak. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah hangus. Setelah bumbunya matang, lalu teman-teman bisa masukkan cabai merah dan cabai rawitnya serta baksonya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan 2 sendok makan kecap manis. Kita tumis kembali kurang lebih selama 1 menit sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam, gula penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah semua bahan tercampur rata, teman-teman bisa masukkan buncisnya. Terakhir, teman-teman bisa masukkan tomat merahnya. Masak kembali kurang lebih selama 3 menit atau sampai buncisnya matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, oke? Jika rasanya sudah pas dan buncisnya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak tumis tahu buncis ikan teri. Rasanya enak, gurih, pedes, mantep banget. Dipadukan dengan nasi hangat seperti ini, siapa sih yang mau nolak? Yuk kita langsung saja ke resepnya. Pertama-tama siapkan, ini ada 100 gram buncis yang sudah disiangi ya teman-teman dan dicuci bersih. Dipotong-potong serong seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Lakukan semua sampai selesai. Kemudian ada 8 buah tahu. Ini aku menggunakan tahu kuning ya teman-teman, beratnya kurang lebih ada 200 gram, lalu dipotong dadu seperti ini. Kalau sudah selesai dipotong, kemudian tahunya kita goreng sampai berkulit ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini tahunya sudah berkulit seperti ini ya, tidak terlalu kering juga. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian ada 50 gram ikan teri. Ini sudah aku rendam dengan air panas. Tujuannya agar ikan terinya tidak terlalu asin dan juga lebih bersih ya teman-teman. Kemudian ini ikan terinya digoreng sampai matang. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah matang dan juga udah kering seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian ada 7 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kita haluskan ya teman-teman dan hasilnya seperti ini. Lanjut kita siapkan minyak bekas menggoreng ikan tadi dan kita bisa masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis sampai bumbu halusnya matang dan tanak. Gunakan api kecil aja teman-teman supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan tahu goreng dan juga air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita masak sampai kuahnya menyusut dan tahunya juga lebih berbumbu ya. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini tahunya sudah enak, sudah berbumbu gitu ya teman-teman. Lalu masukkan buncisnya. Ini kita masak kembali sampai buncisnya matang.
Nah, kalau aku biasanya masak buncis setengah matang ya teman-teman, kurang lebih selama 3 menit. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih matang, bisa dimasak lebih lama lagi. Nah, jika rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Nah, ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, cukup asal rata aja. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan masak buncis dan juga bakso ikan menjadi menu super nikmat. Oke, pertama-tama siapkan 200 gram buncis. Ini sudah disiangi ya teman-teman. Lalu kita cuci bersih. Kita potong-potong memanjang seperti ini. Kalau teman-teman mau dipotong serong maupun bulat kecil-kecil juga boleh ya. Sesuaikan dengan selera teman-teman mawon. Kemudian ada bakso ikan, ini kurang lebih 9 buah ya teman-teman. Lalu kita potong bulat kecil seperti ini ya. Satu buah bakso ini aku potong menjadi 4 bagian. Kalau sudah selesai, lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Siapkan cobek, lalu masukkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 1/4 sendok teh merica butiran, dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini kita ulek sampai halus ya. Kalau teman-teman males mengulek bisa menggunakan blender. Nah, seperti ini cukup, ini sudah cukup halus. Lalu teman-teman bisa panaskan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita tumis bumbu halusnya sampai matang dan tanak. Gunakan api kecil ya, supaya bumbunya tidak cepat gosong. Jika bumbunya sudah matang, teman-teman bisa masukkan bakso ikannya. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Ini kita masak kembali ya teman-teman, kurang lebih selama 1 menit, sampai bakso ikannya setengah matang dan mengembang seperti ini. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih pedas, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit. Setelah itu kita masukkan buncisnya ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman, supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Setelah 3-5 menit kita masak, ini sayur buncis bakso ikannya sudah matang ya. Rasanya juga sudah enak sekali. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba resepnya ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.